Harusnya kan ulama itu dipandu oleh wahyu ilahiyah, dan mana mungkin wahyu ilahiyah itu memproduksi hoax. Jangan sampai kemudian Anda yang dituduh ulama, yang berlabel ulama, yang kemudian anggapan masyarakat Anda itu cerminan daripada Al-Quran, Anda itu cerminan daripada Al-Hadis, Anda itu cerminan daripada Nabi Muhammad, tetapi tidak mencerminkan kemuliaan-kemuliaan itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, kemarin saya membuat video tentang ada satu yang katanya ulama, karena namanya Aliansi Ulama Madura, namanya Imam Mukti, yang membuat hoax di depan anggota dewan, anggota DPR, yang mengaitkan segala sesuatu dengan meletusnya Semeru, dan ini menciptakan kegaduhan. Sebetulnya saya nggak mau nyebut dia ulama, itu nggak mau, karena namanya Aliansi Ulama Madura. Ya, kadang-kadang banyak orang yang memproduksi hoax dan dibungkus atas nama agama. Kenapa selalu dibungkus atas nama agama coba? Apa harapan mereka yang suka menciptakan hoax kemudian dibungkus atas nama agama? Karena rata-rata orang ketika mendengarkan agama, ketika mendengarkan ulama, ketika mendengarkan kemudian kiai, itu tanpa berpikir panjang. Karena jelas backgroundnya ulama, agama, legitimasinya kebenaran, ilahiyah bahkan. Jadi masyarakat nggak bakal berpikir panjang, apa yang dibicarakan dia itu adalah pasti kebenaran. Itu. Maka akan sangat berdosa sekali bila mana ulama itu berbohong. Karena kalau saya atau Anda yang tidak punya pengikut berbohong, maka ngepeknya hanya ke satu orang. Tetapi kalau tokoh, kalau ulama, ya, kalau kiai, kalau ustadz, dia ngomong, ya, labelnya kan sudah ulama, legitimasinya kebenaran, dan ngomongnya salah, maka akan nular kepada masyarakat dan akan diadopsi menjadi cara berpikir masyarakat, menjadi cara bergerak masyarakat. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Makanya mohon dengan sangat, wahai para ulama yang ada dimanapun, khususnya yang ada di Indonesia, bijaklah di dalam mengeluarkan statement, bijaklah di dalam mengeluarkan seluruh apapun yang akan Anda ucapkan, karena efeknya bukan hanya ke satu orang, nembusnya kepada pikiran dan hati nurani orang ketika Anda ngomong tuh. Please, sayangilah masyarakat Indonesia, sayangilah kemurnian cara berpikir dan hati nurani masyarakat Indonesia. Please, jangan kemudian seenaknya, tega betul memproduksi hoax hanya untuk kepentingan Anda dan kelompok Anda. Nggak habis pikir saya sebetulnya, karena mereka kan dipandu oleh wahyu ilahiyah sebetulnya. Kalau memang ulama, harusnya kan ulama itu dipandu oleh wahyu ilahiyah, dan mana mungkin wahyu ilahiyah itu memproduksi hoax. Jangan sampai kemudian Anda yang dituduh ulama, yang berlabel ulama, yang kemudian anggapan masyarakat Anda itu cerminan daripada Al-Quran, Anda itu cerminan daripada Al-Hadis, Anda itu cerminan daripada Nabi Muhammad, tetapi tidak mencerminkan kemuliaan-kemuliaan itu semua. Nah, Husain Alwi Shihab bahkan ngeri nih. Dia berstatement tapi masuk akal, dan kita tidak mengharapkan ini terjadi sebetulnya. Kita baca ya sedikit nih. Imam Mukti disebut sebar hoaks di DPR. Husain Shihab, orang bisa gak respek lagi sama Islam karena kelakuan oknum ulama kayak begini. Mudah-mudahan satu kali lagi ini tidak terjadi. Orang tidak respek kepada Islam. Makanya Anda yang kemudian dimandati oleh masyarakat menjadi ulama, please, bijak di dalam menyampaikan apapun.
Ketua Cyber Indonesia, Husin Shihab, menanggapi soal anggota Aliansi Ulama Madura, AUMA, Imam Mukti yang disebut menyebar hoaks di DPR RI. Husin Shihab menyayangkan hal tersebut sebab menilai bahwa orang bisa kehilangan rasa hormat kepada Islam akibat kelakuan oknum ulama seperti Imam Mukti. Bukan hanya itu, ia juga menilai bahwa negara ini bisa hancur gara-gara informasi bohong seperti yang disampaikan oleh Imam Mukti. Benar, karena kan akan ada kebencian. Kan dia ngomong ada kebencian kepada Habib. Enggak ada kebencian kepada Habib, enggak ada. Anda jangan membuat hoax kayak gitu, Pak. Aduh, Imam Mukti ini gimana sih? Katanya ulama. Apalagi yang sebarkan orang yang ngaku-ngaku ulama dengan pakaian bersorban, kata Husin Shihab. Justru yang begini yang dapat menimbulkan Islamofobia. Orang bisa gak respect lagi sama Islam hanya karena isu kelakuan oknum ulamanya, begitu sambungnya. Bersama tweetannya, intinya itu ya. Bahkan Husin Shihab berstatement orang bisa gak respect lagi sama Islam gara-gara yang oknum ulama seperti Imam Mukti ini. Kenapa enggak respect? Karena masa iya sih yang katanya ulama satu kali lagi, yang kemudian dia bertugas memandu manusia agar benar di dunia juga di akhirat. Loh, pemandunya seperti ini. Jelas-jelas menciptakan hoax, memproduksi hoax. Ini bagaimana orang akan respect lagi kepada Islam? Pemandunya seperti ini kok. Makanya satu kali lagi ini Anda yang dimandati satu kali lagi oleh masyarakat menjadi ulama, bijaklah di dalam menyampaikan apapun, informasi ataupun ajaran ataupun hukum. Please, bijak. Apa yang Anda katakan itu, pandangan awam masyarakat itu, legitimasinya kebenaran, legitimasinya wahyu ilahi. Legitimasinya itu karena Anda sebagai pemuka agama. Meskipun saya satu kali lagi sebagai orang yang cukup menggunakan akal sehat, tidak langsung lantas mempercayai apapun yang diucapkan oleh Imam Mukti dan lain sebagainya. Tapi masyarakat awam di Indonesia ini banyak yang masih mencerna, yang masih mengamini apapun yang dibicarakan oleh orang yang ngakunya ulama. Dan ini berbahayanya. Dan boleh saya kabarkan satu kali lagi, ini hanya sebagian oknum, 1-2 oknum. Masih banyak ulama-ulama yang di Islam itu yang tidak kayak seperti dia ya. Itu boleh catat sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Satu kali lagi, dan dia bukan mewakili ulama dan dia bukan mewakili Islam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.